Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas 1B. Kami akan membawakan materi mengenai konsep pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Saya Farah Marwa Jatnika, NIM 2505165. Konsep pendidikan secara umum melibatkan beberapa elemen. Salah satunya yaitu proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara pengajar dan siswa, metode pengajaran, serta teknik evaluasi. Lalu, apa itu pendidikan? Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti membimbing. Dengan demikian, pedagogi diartikan sebagai bimbingan yang diberikan kepada anak. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu. Nah, di sini juga terdapat pendidikan berdasarkan para ahli, di antaranya M.J. Langeveld. Menurut beliau, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa terhadap pihak lain yang belum dewasa, yang dapat diartikan anak-anak, agar mereka dapat mencapai kedewasaannya. Dalam proses ini, pendidikan berperan sebagai pembimbing yang sadar akan kebutuhan perkembangan anak, sehingga anak bisa tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan harmonis dengan lingkungannya. Saya Hilma Fasyafataini dengan NIM 2504663. Pengertian pendidikan berdasarkan para ahli. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Pendidikan bukan hanya soal menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, budi pekerti, serta kemampuan jasmani dan rohani anak secara seimbang. Pendidikan berdasarkan perundang-undangan. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Landasan Hukum Pengelolaan Pendidikan di Indonesia. Berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan berdasarkan disiplin ilmu. Yang pertama, psikologi. Pendidikan identik dengan individualisasi atau personalisasi. Yang kedua, sosiologi. Pendidikan identik dengan sosialisasi. Yang ketiga, antropologi. Pendidikan adalah enkulturasi atau pembudayaan. Yang keempat, ekonomi. Pendidikan dipandang sebagai investment atau usaha penanaman modal pada diri manusia. Yang terakhir, politik. Pendidikan identik dengan civilisasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ruang lingkup pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahwa Rizky Hairunisa dengan NIM 2504859. Ruang lingkup sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pendidikan secara maha luas. Pendidikan secara maha luas ini identik dengan kehidupan. Apa yang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan adalah pendidikan. Dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Bisa disadari dan tidak disadari. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Yang kedua, ada pendidikan secara sempit. Pendidikan secara sempit ini identik dengan persekolahan. Beberapa cirinya adalah yang pertama, mereka terprogram dan formal. Kedua, memiliki aturan yang ketat dan tata tertib. Ketiga, ada batasan waktu dan usia, di mana mereka harus masuk jam berapa, pulang jam berapa, dan ada batasan usia untuk mereka memasuki sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu pendidikan secara luas terbatas. Pengertian pendidikan secara luas terbatas hampir sama dengan pendidikan maha luas. Yang membedakan adalah kegiatan pembelajaran secara luas terbatas ini dilaksanakan dengan selalu disadari. Nah, pendidikan secara luas terbatas ini untuk menengahi dari kurangnya pendidikan dalam arti maha luas dan sempit. Lalu ada tujuan pendidikan. Ada 4. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Yang kedua, selanjutnya ada pendidikan menengah umum, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, ada pendidikan menengah kejuruan, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dan yang terakhir, ada pendidikan tinggi, bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, mandirian, dan sikap untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat nantinya. Selanjutnya ada pendidikan berdasarkan sistem. Apa sih itu sistem? Sistem sendiri adalah suatu kesatuan yang terintegrasi yang di dalamnya terdiri atas beberapa komponen yang saling keterhubungan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Ada beberapa ciri sistem. Yang pertama, adanya sekumpulan atau keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kedua, mereka memiliki hubungan satu sama lain. Yang ketiga, mempunyai peran dan fungsinya masing-masing dan mereka memiliki satu tujuan. Ada model sistem pendidikan sederhana, yaitu yang pertama ada input, proses, dan output. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirvana Salman Megantara dengan NIM 2504130. Proses yang terjadi tergantung dari inputnya, dan output yang tergantung dari proses yang dilaksanakan dalam mengolah inputnya. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masukan pendidikan. Sistem pendidikan menerima input dari masyarakat. Yang pertama, input mentah, yaitu calon peserta didik. Yang kedua, ada input lingkungan, yaitu tujuan, filsafat pendidikan, filsafat sekolah, aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan masyarakat. Lalu yang ketiga, input instrumental, yaitu guru, pendidik, kurikulum, buku, alat bantu belajar, fasilitas, sarana dan prasarana, uang, dan yang lainnya. Proses pendidikan yaitu proses transformasi, yaitu interaksi fungsional antar berbagai komponen. Manfaat pendidikan. Yang pertama, memperluas pengetahuan. Pendidikan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai ilmu pengetahuan yang penting untuk masa depan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Pendidikan membantu mengembangkan keterampilan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membangun minat dan bakat. Pendidikan membantu mengembangkan minat dan bakat setiap manusia, serta mengembangkan daya adaptabilitas. Pendidikan membantu siswa mengembangkan daya adaptabilitas untuk menghadapi masa depan yang terus berubah. Kesimpulan, pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa hingga mereka siap berkontribusi secara efektif kepada masyarakat. Pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan etika seseorang dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.